tidak punya kekuatan apapun untuk dapat bersama-sama beribadah melayani. Kami tidak bisa melalui hari-hari kami tanpa pertolongan Tuhan yang menjagakan keluar dan masuk kami. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang memberkati setiap makanan dan minuman, bahkan membentengi kami, melindungi kami dari segala apa yang tidak kami sadari dan kami tidak ketahui, mungkin kami tidak ada sampai dengan pada hari ini. Tetapi hati kami mau bersyukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan dan memberikan waktu dan hormat kepadamu ya Tuhan. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu yang selalu baru, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri, tidak pernah Engkau meninggalkan kami di dalam setiap masalah suka dan duka yang harus kami lalui ya Tuhan. Engkau memberkati kami, menguatkan kami, membukakan jalan-jalan, memampukan kami. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini umat-Mu siap untuk mendengarkan Engkau berfirman ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua di sini Tuhan. Melalui hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu yang berkuasa. Biar kami menikmati firman Allah. Dan Engkau sedang meletakkan tangan-Mu satu persatu kepada setiap kami. Angkat segala selubung dari mata rohani kami, telinga rohani kami, bahkan hati kami. Kasih-Mu mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah mempertahankan tembok. Tema ini sangat kuat. Tuhan menyampaikan betapa kita di dalam keseharian kita harus sadar, harus berjaga-jaga, dan harus mempertahankan tembok. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan membacakan dalam kitab Yehezkiel 22 ayat 30 dan pasal 13 ayat 5. Mari kita baca Yehezkiel 22 ayat 30. Ayo bangkit berdiri. Ya, amin, saudara. Ya, mari perkatakan baik-baik dan baca baik-baik ayat ini supaya Tuhan memberikan pengertian dan bagaimana kita akan melakukannya. Mari kita sama-sama, 1, 2 ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sekali lagi, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel 13 ayat 5. Ya, 1, 2 ya. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Silakan duduk. Saudara, panggilan mendirikan tembok dan atau membangun tembok yang sudah runtuh, itu adalah visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini 4 tahun yang lalu. Makanya gereja ini diberi nama Kemah Doa, Kados, saudara, ya. Supaya apa, saudara? Karena kita akan lihat pada hari ini ada 3 poin penting yang menyatakan betapa kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah bukan untuk diri sendiri. Amin, saudara. Bahwa keberadaan saudara lahir ke dunia ini, bertemu dengan pasangan saudara, bertemu dengan orang tua yang melahirkan saudara, bertemu dengan teman-teman sekolah, bertemu dengan teman-teman sekerja dan dimanapun, adalah supaya engkau memberitakan Injil keselamatan daripada Kristus, dan supaya dimanapun engkau berada, engkau menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kuat melalui hari-hari kehidupan. Dengan apa, saudara? Mengingat ini, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk mempertahankan tembok, saudara. Nah, maka yang pertama ketika
Yesaya 22 ayat 30 dan pasal 13 ayat 5 ini, saya menyebutkan poin pertama adalah bahwa panggilan kita adalah untuk membangun tembok. Amin, saudara. Panggilan saya dan saudara adalah untuk membangun tembok, saudara. Kalau kita lihat banyak di Alkitab bagaimana Tuhan memanggil Ezra, Tuhan memanggil Nehemia dan nabi-nabi yang lain untuk memperhatikan tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh, saudara. Apakah tembok itu, saudara? Di antaranya adalah nikah rumah tangga kita, saudara. Anak-anak, cucu menantu yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita membangun tembok-tembok yang akan melindungi mereka? Tadi dikatakan melindungi Israel, sehingga mereka terluputkan dari serangan setan, serangan musuh, saudara. Kalau pada zaman dulu, saudara lihat tadi di slide yang pertama itu, tembok di mana pada kita zaman peperangan dulu, saudara, akan dibangun tembok-tembok yang tinggi, ya. Makanya di salah satu keajaiban dunia ada namanya tembok Cina, tembok Berlin, tembok antara Korea Utara dan Selatan. Dan kalau kita pergi ke Makassar, kemudian ke Padang, saudara, itu masih ada tembok-tembok itu, saudara. Kenapa? Tembok adalah tempat di mana orang yang berlindung di balik tembok itu akan selamat, akan terhindar dari serangan senjata musuh, saudara. Tahukah saudara bahwa nikah rumah tangga atau kehidupan kita sendiri itu juga iblis tidak akan senang untuk menghancurkan kehidupan rumah tanggamu, kehidupan kita secara pribadi, kehidupan anak-anak kita, kehidupan bangsa dan negara, saudara. Makanya dalam Yesaya 13 ayat 5 tadi Tuhan berkata, kenapa kamu tidak membangun tembok yang melindungi Israel, saudara? Saudara, sudahkah kita membangun tembok bagi anak kita, yaitu doa yang dimaksud, saudara? Sudahkah kita membangun selalu membentengi mereka, saudara, anak-anak kita sebelum keluar dan masuk dia, sebelum dia pergi memilih jodohnya, sebelum dia terjun ke dunia kerja? Sudahkah kita membentengi suami kita yang akan pergi kerja? Sudahkah engkau berdoa buat istrimu? Sudahkah engkau berdoa buat orang tuamu untuk bangsa dan negara? Saudara, ataukah kita tidak mengerti ayat ini? Itu makanya ada banyak orang yang menyebut milik Kristus, tetapi hidupnya gagal, jatuh bangun dalam dosa. Dan sering apa, saudara, mengalami apa? Letih, lesu, tawar hati. Tapi kalau mengerti ini, firman Tuhan tadi berkali-kali berkata, aku melihat dari surga. Apa aku mencari di muka bumi ini? Adakah seorang? Tuhan cari seorang saja. Artinya kalau engkau ingin membangun tembok doamu, enggak perlu tunggu-tunggu orang. Amin. Kalau anakmu belum mau doa, suamimu belum mau doa, istrimu, anakmu, cucumu atau siapa belum mau doa, saudara, mulai dari diri kita sendiri. Amin, saudara. Kenapa? Kita lahir sendiri-sendiri, mati sendiri-sendiri. Hari Jumat dan Sabtu ini, saudara, ada kami dalam satu hari itu ada pelayanan di acara suka, ada pelayanan duka dalam satu hari. Hari Jumat ada martupol, kami melayani juga di tempat hamba Tuhan yang lain, anaknya menikah. Dan hari Sabtu ada pernikahan di tempat kita juga, dan ada yang meninggal juga. Itu menunjukkan, mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ada suka dan duka. Bisa terjadi dalam satu hari, bisa terjadi bersamaan. Pada saat engkau bersuka cita, bisa duka cita. Misalnya ada nih pesta adat nih, sukacita. Tapi ada kadang momen-momen yang membuat akhirnya jadi duka cita. Misalnya kalau dulu sebelum ada corona, pesta sampai panjang-panjang, gak dipanggil namanya, lupa jambarnya, langsung sakit hati. Duka cita enggak? Duka cita, saudara. Nah, tetapi
Tetapi saudara, ketika kita membangun tembok itu, engkau membiasakan membangun tembok rohanimu, doamu saudara, kondisi apapun yang kita alami, maka ketika kita dalam keadaan duka cita sekali, kadang kita nggak berdaya, kita masih bilang, Tuhan tolong aku. Oh Tuhan gimana? Dan kita tidak akan lama-lama untuk menghadapi suasana hati yang gundah gulana, saudara. Sama-sama katakan, panggilan saya adalah membangun tembok. Saudara, doa itu adalah seperti membangun tembok perlindungan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, ketika kita berdoa, dikatakan seperti tembok berapi yang mengelilingi kita, saudara. Dan ketika yang saudara kalau bisa buka di YouTube juga, saya pernah baca juga bukunya John Ramirez. Dia adalah kepala dukun yang luar biasa. Dia menguasai roh teritorial seluruh benua Amerika. Jadi ada roh teritorial. Maka dia akan bisa melihat, mengintip saudara, rumah-rumah terutama orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Orang-orang yang tidak ada perlindungan tembok doa, maka itu bisa masuk serangan setan, saudara. Maka akan ada perselisihan, pertengkaran, ada hawa panas, ada sakit, ada hal-hal pemberontakan, ada macam-macam, saudara. Tetapi ketika dia melihat ada rumah keluarga hamba Tuhan yang terus membangun tembok doa, mau diserang kagak bisa, saudara. Itu makanya dua ayat ini Tuhan katakan, aku mencari, tapi aku tidak menemui. Kenapa? Orang sepertinya doa itu sepele, tapi kalau tidak diusahakan, kalau kita tidak sengaja, engkau tidak akan bisa membangun tembok doa. Doa tidak bisa tiba-tiba jadi kesukaanmu kalau tidak dengan sengaja. Orang yang membangun tembok itu punya usaha enggak, saudara? Ya, punya. Ada tim. Dia menyediakan batu bata. Dia akan mendesain. Kalau misalnya rumahnya apa, dia akan melihat ukurannya, mau seberapa tinggi, disiapkan batu bata, semen dan sebagainya. Ada usaha. Membangun tembok kerohanian juga bukan tidak ada usaha. Bangunkan dirimu pagi-pagi untuk doa. Saya selalu bilang di dalam keluarga kami, itu juga masih pergumulan. Kalau dibangunin doa, kan gitu, saudara. Masih marah, saudara. Saya bilang, kenapa kalau ada pesta jam 3 pagi, jam 2 pun bisa pergi ke salon? Ya, saudara. Jam 3 bisa bangun. Misalnya mau pergi naik pesawat, pesawatnya jam 5 karena harus pertemuan jam 7 misalnya di Jakarta. Jam 3 udah bangun. Kenapa bisa? Kenapa untuk bangun tembok tidak bisa? Padahal di sinilah nanti kita akan melihat hal itulah yang akan membangun kita, yang membuat kita akan tetap kuat, melindungi kita dan keluarga kita dari panah-panah yang terbang pada waktu siang, atau yang berjalan penyakit sampai yang berjalan di tengah malam. Mazmur 91 berkata demikian, saudara. Nah, kita akan belajar dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 3 sampai 11. Ada seorang, dia bukan nabi. Dia adalah orang yang dipercaya di kerajaan mempersiapkan, mungkin bartender dia, saudara ya. Dia ada di dunia bisnis. Tetapi ketika dia mendengar pada waktu itu Yerusalem telah hancur, dihancurkan, ya, dia tinggal di dalam kerajaan juga yang tidak mengenal Allah loh, saudara. Tapi ketika dia dengar berita itu, maka dia hatinya hancur untuk tembok Yerusalem yang roboh, yang hancur. Mari kita baca Nehemia 1 ayat 3 sampai 11. Nehemia 1 ayat 3 sampai 11. Ya, 1 2 ya.
Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika tembok Yerusalemmu terbongkar, saudara, maka terjadi apa, saudara? Bicara kesengsaraan terjadi, saudara. Ya, kesukaran terjadi, penawanan oleh dosa terjadi, saudara. Iblis masuk, saudara, dan menguasainya. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Doa berarti kita tidak sanggup, kita tidak mampu, saudara. Tapi makanya kalau ada orang yang tidak berdoa, itu menunjukkan bahwa aku ini kuat. Tapi kalau kita merasa dan bahwa kita ini tidak mampu, kita tidak sanggup, kita tidak bisa melaluinya, itu ditunjukkan bagaimana sikapmu berdoa. Kita baca ayat yang keempat. Yuk, 1, 2 ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Berapa lama? Selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Terus ayat 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan keluargaku telah berbuat dosa. 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Maka saudara akan lihat di dalam pasal 2. Dia seorang apa, saudara? Dia seorang apa? Juru minuman, bartender. Kalau sekarang bukan hamba Tuhan, maksudnya bukan pendeta, tapi dia memiliki hati yang mengerti, saudara. Waduh, ini tembok Yerusalem telah hancur, telah rubuh, maka kebinasaan terjadi. Dan dia merenungkan, dia menangisi, dia berdoa puasa, bukan untuk dirinya. Itulah membangun tembok itu, saudara. Kita nggak tahan, aduh, bangsa Indonesia ini begitu banyak penyembahan berhala, begitu hancurnya moralitas pada saat ini, begitu mengerikan perselingkuhan terjadi, begitu mengerikan orang tidak lagi menilai yang namanya takut akan Tuhan. Siapa yang akan berdoa untuk itu? Bukalah mata rohanimu, kemana anak-anakmu, cucumu, kemana keluargamu? Sudahkah engkau lindungi dengan tembok-temboklah itu doamu? Sebut namanya satu-satu. Kita lihat slide berikut kembali dalam Yehezkiel 13 ayat 5. Di situ kita baca sekali lagi ayat ini, mari sama-sama. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri dalam peperangan pada hari Tuhan.
Saudara lihat, saya sebutkan sekali lagi sama-sama. Baca ini, doa, 1-2 ya. Doa itu adalah seperti membangun tembok perlindungan. Amin. Siapa yang mau terlindungi di dalam masa COVID ini? Angkat tangan. Oke. Siapa yang tahu keluar dan masuk kita? Kapan kita akan pergi kepada Tuhan? Makanya perlu membangun tembok. Jadi saudara, jangan sombong dengan tidak mengandalkan Tuhan, dengan mengatakan sibuk. Kalau Tuhan bilang, aku sibuk, nggak berkati kau dulu ya. Gimana saudara? Yang lain aja lah aku jaga, Ibu Nancy aja lah yang aku jaga, karena dia selalu ngomong sama aku. Ya kan? Mungkin si Evan gak usah dulu lah, dia bilang sibuk di hari ini. Misalnya contoh. Gimana saudara? Kita ingin perlindungan Tuhan, kita ingin pertolongan Tuhan, tapi kita nggak mau ngomong sama Tuhan. Kita nggak mau membangun tembok itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita akan baca dalam kitab Nehemia, Nehemia pasal 2 ayat 10, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saya mau sebutkan, mari kita baca ini. 1-2 ya. Iblis, sama-sama yuk. Iblis akan menggagalkanmu untuk membangun tembok. Kita baca dulu Nehemia 2 ayat 10. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, ada keinginan yang menggebu-gebu untuk tidak tahan berdoa untuk kehidupanmu sendiri, keluargamu, untuk bangsa dan negara. Ingat, iblis akan membuat engkau tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu ada kuasa doa. Amin, saudara. Kita lihat di sini, saudara. Padahal Nehemia itu siapa tadi? Juru minum, raja. Kita baca, yuk. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, pelayan ya, pelayan, baca ya, pelayan ya, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi saudara, iblis juga bisa pakai pelayan kalau dia tidak tinggal dalam Tuhan. Kan ada nabi palsu, ada pelayan palsu, betul? Mereka kesal, kenapa ada orang yang mau berdoa supaya Yerusalem dibangun kembali? Iblis akan menentangmu ketika kau berdoa syafaat untuk suamimu, untuk anakmu, untuk bangsa dan negara. Kenapa? Iblis tidak suka kita diberkati. Iblis tidak suka kita ada tembok yang dibangun. Karena kalau ada tembok dibangun, dia tidak bisa masuk. Kita baca Nehemia 6 ayat 1 dengan 6. Bentuknya apa? Pertama, kekesalan. Ini kita kekesalan. Maka engkau akan diganggu hatimu supaya kesal. Kalau sudah kesal nggak bisa doa, betul? Macam aja bisa datang satu hari itu. Mau doa, macam aja ngomong. Baik yang dari anak, mungkin dari suami, dari istri, dari tetangga, dari teman kantor, sehingga kita udahlah, gak mau doa. Justru pada waktu kesal engkau harus ambil kesimpulan untuk doa. Lihat Daniel, ketikanya hatinya kesal, padahal dia adalah orang tua di kerajaan itu, tapi dia difitnah, masuk ke gua singa. Apa yang dia buat? Justru pada waktu itu dia langsung pergi ke rumahnya dan berdoa. Mari kita akan baca Nehemia 6 ayat 1 ini. Ketika Sanballat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ayat 2. Maka Sanballat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan apa? Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefrin, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lihat ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Nehemia, walaupun ada ancaman, membuat kekesalan, membuat ada orang mau mencelakakan, dia berkata punya pendirian tetap tidak.
tembok ini harus selesai. Ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya ayat 4, saudara. Sampai berapa kali? 4 kali. Sampai 4 kali mereka mengirim apa? Sampai 4 kali, sama-sama yuk. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Apa suratnya? Kita lihat. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja. Saudara, iblis akan membuat engkau tidak membangun tembok kerohanianmu dengan membuat engkau sering kesal-kesal, membuat ada isu-isu, membuat ada ancaman, saudara, bahkan mungkin untuk mencelakakan. Tetapi kita lihat di sini, saudara, kalau kita baca kitab Nehemia, nanti dia sambil membangun, saudara, satu membangun, tangan kiri ambil pedang untuk melawan musuh. Harus seperti itu. Dia tidak berhenti, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, slide berikutnya berkata apa? Sama-sama yuk. Doa adalah, satu dua ya. Doa adalah membangun dan mempertahankan tembok bersama Yesus. Mari kita baca Matius 26 ayat 38 sampai 41. 1, 2, Matius 26 ayat 38. Ya, satu dia. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa kepadanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali dan murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ketika kita berdoa, ketika saya dan saudara berdoa, itu adalah membangun dan mempertahankan tembok bersama Yesus. Ayat 38, ayat 39, 40, 41 dikatakan, tidakkah kamu mau berjaga-jaga bersama dengan aku? Jadi kita sedang berdoa sama-sama Yesus, saudara. Makanya doa itu ada kuasa. Amin, saudara. Pasti ada mujizat. Pasti iblis tidak akan bisa menembus, saudara. Makanya di situ dikatakan dia sedih. Dia mendapati muridnya apa? Modom. Ya. Yeskiel 22 ayat 30 sampai 31 dikatakan, aku tidak menemuinya. Saudara tahu nggak, pertemuan-pertemuan yang paling sedikit pengikutnya yang akan hadir adalah kelompok doa. Tapi kelompok makan-makan, pesta, pasti rame. Kalau dibilang aja, yuk makan-makan. Oh, saudara, apalagi gratis. Gak usah dibilang pun, saudara, wah lompat. Tapi kalau dibilang, ayo doa yuk. Oh, banyak kali alasan. Yang kedua kita lihat di sini, saudara. Sama-sama yuk. Yeskiel 13 ayat 5. Yaitu kita lihat yang kedua ini kita belajar apa? Yang kedua, coba slide-nya. Apa dikatakan? Sama-sama. Perhatikan lobang-lobang
di tembokmu. Dalam kitab Yeskiel 13 ayat 5 dikatakan, kamu memang punya tembok, tapi tembokmu ngapain? Ada bolong-bolong. Memang sepertinya kita sudah bangun tembok kerohanian kita, tapi bolong-bolong. Sudah doa baca firman, iya bolong-bolong. Kalau ada sempat, kalau lagi ada mood baik. Dan itu berbahaya, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, yang Tuhan mau adalah di dalam kitab Yesaya ini, kita harus melihat tembok yang kita bangun, itu adalah harus yang menjamin bahwa temboknya itu tidak ada bolong. Dan di dalam kitab Yeskiel dikatakan, kalau ada bolong maka dikatakan letakkan tentaramu ada di situ. Tutup maksudnya, seperti itu. Apakah lubang di tembokmu? Apakah lubang-lubang yang membuat tembok kita berlubang? Kita lihat dalam 2 Tawari 7:14. Mari kita akan baca. Ayo kita baca 2 Tawari 7 ayat 14. 1, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa lubang di tembok kita? Dalam 2 Tawari ini mengatakan yang pertama adalah dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, dosa apa saja? Ada ayat firman Tuhan, kalau kita tahu itu baik tapi kita tidak melakukan, itu sudah dosa. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka itu juga sudah dosa, saudara. Apalagi kita masih hidup dengan kehidupan yang lama, sudah menerima Yesus tapi masih terikat dengan dosa. Dosa perzinahan, perselingkuhan, dosa bohong, dosa mencuri, yang mencuri miliknya Tuhan. Apalagi banyak, saudara. Waktu kemarin ketika ada di salon, ada 2 ibu, dia sedang di make up, dan dua-duanya ngomong gini, walaupun orang yang berbeda, maksudnya nggak satu keluarga mereka datang kan, banyak orang di salon. Di mana Eda? Ini aku masih di rumah. Padahal dia sedang dialisin, sedang diapain? Dia sedang tidur. Saya bilang aja lah Bu, di salon, kenapa boleh nggak di rumah? Kita sering menganggap sepele yang namanya dosa. Makanya kita terbiasa hidup dalam dosa. Segala sesuatu keterikatan adalah dosa. Gadget, kalau engkau sudah terikat. Games, kalau engkau sudah terikat, tidak bisa lepas, itu dosa. Rokok, narkoba, seks bebas, pornografi, kalau engkau tidak bisa keluar dari situ, itu dosa yang mengikat dan engkau tunduk. Sehingga engkau tidak akan suka doa, tidak suka baca firman, tidak suka ibadah. Yang kedua, apa lubang-lubang itu? Yaitu kesombongan. Kita menganggap kita bisa melalui hari-hari kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri. Sehingga ketika kita sudah tidak mampu baru datang kepada Tuhan. Itulah kesombongan. Ketika orang sudah di ICU, ketika orang sudah didiagnosa ada kanker, baru cari Tuhan. Baru walau sesibuk apapun pasti dia ada waktu, mungkin 1 kali 10 kali doa. Pernah jumpai? Iya, saudara. Tapi walau nyaman-nyaman dengan jabatan, dengan segala macam, nggak ada. Ayo doa. Kami membina di dalam persekutuan Kristen juga di kantor. Bos-bos tak pernah datang doa, ikut kebaktian. Tapi giliran sakit baru datang doa. Yang kemudian kita lihat, lubang itu adalah tidak mau berbalik atau tidak mau bertobat. Iblis tidak akan mengganggu saudara hanya ketika saudara tahu itu dosa. Seringkali kan, taunya aku itu dosa, tapi kita nggak mau berbalik. Iblis nggak takut sama orang itu.
Tapi ketika kita sudah tahu dosa dan kita berbalik keluar dari dosa, wah, itu yang iblis gemetar, saudara. Karena apa? Itu berarti kita sedang menutup celah untuk iblis tidak bisa menyerang kita. Saudara yang terkasih, maka saya sebutkan, mengaku dosa dan berbalik itu adalah sikap menutup lubang di tembok-tembok yang bolong. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa, maka Tuhan katakan apa? Aku akan mengampuninya. Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Bukan Tuhan tidak bisa dengar doa, bukan Tuhan tidak bisa pulihkan, tapi Tuhan bilang dalam Yesaya ini, yang menjadi pemisah adalah dosa dan kejahatanmu. Itulah lubang-lubang itu. Walaupun ada tembok, tapi banyak lubangnya. Saudara, iblis bisa masuk. Kalau iblis sudah masuk dan bertahta, berarti kita sudah lepas dari Tuhan. Karena hidup ini tidak bisa dalam setan sekaligus dalam Tuhan. Gak bisa. Nah, yang berikut, yang ketiga, sama-sama kita baca 1-2 ya. Membangun dan mempertahankan tembok adalah supaya tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Ingat khotbah-khotbah sebelumnya. Saudara suka atau tidak suka, saudara siap atau tidak siap, anak kecil, dewasa, muda, orang tua, laki, perempuan, mau status sosial apapun, mau pekerjaan apapun, itu ada peperangan rohani. Karena iblis itu memang gak tahu malu, gak punya pekerjaan yang lain dia. Tugasnya hanya untuk mengapakan manusia ini, saudara, membuat manusia akan jatuh dalam dosa. Walaupun dia sudah melayani, tapi kalau tidak ada roh doa, tidak ada roh penginjilan, dia akan bisa jatuh, saudara. Kalau dosa nggak dibereskan, dia bisa jatuh, saudara. Jadi makanya saya sorry kepada tim PW, saya sangat keras untuk engkau berbalik dari dosa dan kejahatan dan hidup di dalam doa. Atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kenapa? Kalau saudara marah, saya mengingatkan saudara untuk bertobat dan masuk dalam baptisan selam dan juga di dalam kehidupan doa. Silakan saudara marah. Tetapi karena saya melihat tanpa itu saudara akan mengalami kekalahan di dalam peperangan rohani saudara. Karena iblis ketika menyerang atau masalah, disebutkan gak jamnya saudara? Nanti ya Pak Manulang, aku datang akan membuat engkau marah-marah sama istrimu jam 10:10. Kayak Ibu Diana, dia pagi hari meninggal. Lagi pada pulang dari rumah sakit, saudara. Nggak bilang, nanti Bu Diana jam 1:38 kau panggil pulang. Saudara, doa, mari kita akan baca selanjutnya sama-sama yuk. Doa mencegah kita, sama-sama. Doa mencegah kita jatuh dalam pencobaan. Pasti akan terjadi kepada siapa saja, kepada saya juga, pada manusia. Tetapi doa adalah membuat kita tidak jatuh. Mari kita baca ayat ini, Matius 26:41. 1-2 ya. Matius 26:41. Makanya Yesus sampai 3 kali bangunin muridnya. Saudara, berapa kali bangunin anakmu untuk berdoa? Sekali. Ketika dibangunin, mama ini terakhir kali, gak usah bangunin, masih ngantuk. Ya udah, kita langsung move on. Udah males, ya kan? Berapa kali saudara bangunkan teman-teman, yuk doa, yuk menara doa. Ketika sekali ditolak, gak mau dia, Bu. Ya udahlah, biarin aja lah. Ini Yesus kasih contoh 3 kali. Kalau di Alkitab, bahasa Alkitab 3 kali artinya itu sungguh-sungguh, extremely, di atas dari serius, sangat serius, sangat serius. Ayo kita baca 1-2 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut tetapi daging lemah. Mungkin kadang kita dinilai cerewet karena membangunkan untuk doa. Tapi ayat ini berkata, tanpa doa, maka apa saudara? Kita akan jatuh dalam pencobaan. Tetapi ketika kita dalam doa, walaupun ada pencobaan, ayat itu tadi berkata, kita akan tetap berdiri dalam peperangan yang terjadi pada hari Tuhan. Kita lanjut, berikutnya berkata apa? Sama-sama yuk, 1, 2 ya. Doa sangat diperhatikan di surga untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Nanti saudara akan baca Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ayat 1 saja. Ayo kita baca ayat 1 saja. Wahyu 8. Ya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Bilang sama satu dengan yang penuh dengan roh doa. Karena di surga nanti hanya doa. Jadi kalau ada orang gak suka doa, gak cocok ke surga, nanti stres dia. Yuk kita baca 1, 2 ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga di sana. Berapa lama? Kira-kira setengah jam lamanya. Nanti saudara akan baca terus sampai 5. Maka akan dinaikkan doa-doa pujian penyembahan. Dikatakan di situ surga apa? Sunyi senyap selama setengah jam. Artinya Tuhan mendengar doa. Ketika kita doa, surga itu hohom, diam saudara. Untuk apa? Dengar. Dan untuk apa? Nanti kita baca dalam Wahyu 8 itu ayat 1 sampai 5. Terjadilah halilintar, terjadilah surga itu bergoncang untuk dia turun saudara. Nah ini dalam Daniel 10 ayat 1 sampai 14, kita lihat slide berikutnya. Sama-sama yuk, 1, 2 ya. Doa menggerakkan pasukan surga. Kita mau baca Daniel 10 ayat 1 saja. Daniel 10 ayat 1 saja. Nanti saudara baca sampai ayat 14 ya, 1, 2 ya. Pada tahun ketika Raja pemerintahan Kores, Raja Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberikan nama Beltasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Coba kita maju sedikit lagi, ayat 2 kali ya. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ayat 3. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dia berdoa puasa saudara, karena Tuhan memberikan penglihatan akan terjadi masa kesukaran. Nah coba kita baca dulu mungkin ayat 10 dan 11 ya. Ayat 9 ayat 9 ya. Sama-sama. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Ayat 10. Tetapi ada satu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Firman, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Saudara selesaikan bacaan ini ya. Di dalam Daniel pasal 10 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Ketika Daniel berdoa puasa ya, dan akhirnya saudara Tuhan mengirimkan pimpinan malaikat perang yaitu Mikael. Dia datang bertemu dan menguatkan, dan dikatakan, maka dia katakan, kenapa aku terlambat untuk menjawab doa? Dia melakukan peperangan rohani dengan iblis yang menyerupai malaikat terang di udara. Doa itu adalah kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan pasukan malaikatnya untuk menghancurkan iblis. Amin saudara. Doa itu adalah membuka kuasa surga terjadi atas kita. Amin saudara. Nah, sebab itu dikatakan doa yang membuat kita akan bisa tetap berdiri dalam peperangan di hari Tuhan. Ya.
Mari bangunlah tembok-tembok kerohanianmu di dalam Tuhan, di dalam doa, baca Alkitab dan ibadah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Bilang dulu kiri kanan. Bangunlah tembok-tembok doamu, saudaraku. Amin, saudara. Ya. Saudara, iblis tidak akan senang engkau membangun tembok kerohanianmu. Iblis tidak akan senang engkau berdoa, baca Alkitab dan beribadah. Tetapi seperti Nehemia, saudara, kita belajar. Walaupun ada ancaman, ada kekesalan, ada fitnah, ada orang-orang ingin celakakan, dia akan tetap tegak, saudara. Harus begitu, saudara. Karena itulah yang akan memimpin iman kita sampai kesudahan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi dan kita akan menyembah Tuhan. Membangun tembok-tembok doa kami, Tuhan. Biarlah kiranya kami menutup lubang-lubang yang bolong dari tembok kami, Tuhan. Karuniakan roh doa-Mu kepada kami, Tuhan. Berkati firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu, Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk menikmati doa, menikmati firman-Mu, menikmati ibadah-ibadah. Kami memerlukan Engkau, Tuhan, sampai akhir hidup kami. Kami memerlukan Engkau dalam apapun yang kami kerjakan, dalam apapun yang kami rencanakan. Kami membutuhkan Engkau di dalam pernikahan rumah tangga kami. Bagi bangsa ini, Tuhan, di dunia kerja, di dunia sekolah, di tengah pelayanan, di tempat dinas. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Berkatilah firman-Mu. Roh Kudus meteraikanlah. Roh Kudus berbicara lebih kuat dari apa yang disampaikan pada hari ini. Selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.